pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Perang Israel-Hamas di Gaza telah berlangsung 1 tahun lamanya. Selain menewaskan 41.000 lebih warga, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang ini juga menyebabkan sekitar 100.000 warga Palestina terluka. Sebagian pasien ditangani oleh relawan Indonesia di Gaza. Alhamdulillah. Fikri Rofiul Haq tak bisa membendung rasa haru ketika bisa kembali menginjakkan kaki ke Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara setelah lama mengungsi akibat perang Israel-Hamas. Senangnya juga ada rasa bahagia juga bisa balik ke Rumah Sakit Indonesia. Kita sudah hampir kurang lebih 4 tahun tinggal di Wisma ini. Akhir November 2023, Israel mengepung lalu menduduki Rumah Sakit Indonesia atas tuduhan dimanfaatkan untuk aktivitas Hamas. Ketiga relawan mengungsi ke Gaza Selatan. Desember, Farid Sansabil Al-Ayubi kembali ke tanah air, sementara Fikri dan rekannya Reza Ardila Kurniawan bertahan. Sejak Agustus, Fikri maupun Reza kembali menginjakkan kaki ke Gaza Utara. Keduanya bergantian menemani sejumlah tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara atau posko di Deir Bala, Gaza Tengah. Perjalanan dari Gaza Tengah menuju Gaza Utara tidak cukup mudah sih sebenarnya perjalanan tersebut. Medannya yang sangat ekstrim dan juga pengamanannya, terutama ketika di checkpoint juga yang mengerikan lah karena dipantau oleh drone dari Israel. Prioritas Mercy sebagai penyelenggara layanan kesehatan di Rumah Sakit Indonesia adalah pemulihan layanan segera. PEDI ke Utara, beliau juga sudah melakukan assessment. Ada beberapa hal yang memang sudah kita kerjakan. Yang saat ini berlangsung adalah memperbaiki Wisma Indonesia sebagai tempat timnya ini tinggal berkantor. Yang kedua, kita membantu solar panel menjadi sumber energi listrik di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Edi Wahyudi adalah relawan Mercy yang juga kembali ke Gaza. Ia dulu memimpin pembangunan rumah sakit sejak 2011 dan akan memimpin proses perbaikan bangunan dan fasilitas rumah sakit. Meski telah bisa kembali mengobati pasien, para dokter dari berbagai spesialisasi dan juga relawan rumah sakit dari Mercy Indonesia mengalami berbagai keterbatasan pasokan obat maupun peralatan di Gaza. Kadang bahkan lampu ponsel digunakan saat perawatan karena keterbatasan listrik. Luka yang ditanganinya pun bervariasi, mulai dari luka ringan, luka bakar, hingga luka yang mengharuskan amputasi. Salah satu relawan dokter spesialis bedah plastik rekonstruktif dari Jakarta menceritakan pengalamannya kepada VOA. Bedah plastik samalah semua dokter bedah gitu, semua punya standar bekerja, artinya standar bekerja, standar hasil yang ingin kita capai. Tapi ya memang begitu, semuanya nggak ada. Jadi kita tantangan terbesar ya menyesuaikan, menurunkan standar kita, tapi tetap menolong pasien untuk membantu rekonstruksi tahap selanjutnya. Dr. Endrina telah berpengalaman menangani luka parah akibat bom di Jakarta. Tapi di Gaza banyak pasiennya adalah anak-anak. Iya, tapi jadi ingat anak sendiri dulu kecil bisa main-main ya dengan leluasa, sementara di sini mereka harus menderita cacat yang berat gitu. Dan amputasinya pun kadang-kadang 2 tungkai, 3 tungkai, 4 tungkai gitu ya. Tapi salut dengan anak-anak sini, resilientnya luar biasa sih. Mereka bisa tertawa, masih bisa tersenyum. Itu kan buat saya ya lihatlah bagaimana mereka tuh memang kuat ya. Bagaimanapun perkembangan konflik Israel-Hamas yang kini meluas ke Hizbullah di Lebanon, Mercy berencana melanjutkan layanannya di Gaza bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, warga Amerika Serikat pro-Israel memperingati 1 tahun serangan Hamas kepada Israel yang menewaskan ribuan orang. Semenjak akhir pekan di Washington DC terdapat berbagai peringatan 7 Oktober, 1 tahun setelah Hamas menyerang Israel dan menewaskan sekitar 1.200 orang disusul perang Israel di Gaza yang telah menewaskan hampir 42.000 orang. Saat ini saya berada di wilayah Monumen Nasional di Washington DC di mana ratusan orang pro-Israel memperingati 7 Oktober dengan mengenang korban jiwa serta menyerukan pemulangan
sandera yang saat ini masih ada di Gaza. Acara ini diselenggarakan oleh Fearless Project, sebuah organisasi yang mempromosikan hubungan erat Kristen di Timur Tengah. Acara ini dijaga ketat oleh polisi dan dikelilingi oleh terpal hitam di sekitar area. Terdapat berbagai pembicara dalam acara ini, termasuk salah satu di antaranya senator dan cawapres dari Partai Republik, J.D. Vance, yang menggarisbawahi dukungan Amerika Serikat kepada Israel. We can't ever let our fellow citizens forget that October the 7th was not just an attack on Israel, and it was not just an attack on Jews, it was an attack on Americans and every single American. Di antara para pembicara juga ada seorang aktivis Muslim asal Mesir yang mengutuk serangan Hamas ke Israel serta berpendapat bahwa konflik Israel-Palestina adalah konflik teritorial atau wilayah, bukan mengenai ras maupun agama. Setelah acara ini, orang-orang pro-Israel melanjutkan peringatan dengan berjalan kaki ke depan Gedung Putih. Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden menggelar peringatan di Gedung Putih bersama pemuka agama Yahudi. Pada akhir minggu lalu, kelompok pro-Palestina telah berunjuk rasa di depan Gedung Putih untuk memperingati yang mereka sebut 1 tahun genosida dan 1 tahun perlawanan. Protes pro-Palestina serupa juga berlangsung di kota-kota lain di AS, termasuk Los Angeles, Houston, New York, dan Detroit. Mereka tidak hanya menunjukkan dukungan bagi warga Palestina, tapi juga warga Lebanon. Sementara itu, pada malam hari di Washington DC juga diadakan acara peringatan dengan berduka bersama di sebuah taman kota untuk mengenang korban jiwa baik dari serangan Hamas ke Israel maupun serangan Israel yang masih berlangsung di Gaza. Acara ini juga dihadiri oleh pendukung Palestina. Not a ceasefire that the U.S. government is pretending to have, a real ceasefire. And stop the killing and try to work to ending the occupation and having a just and lasting peace. I know that's maybe a silly message, but that's really what I believe. Penyelenggara juga menyampaikan bahwa keselamatan warga Yahudi dan Palestina ini saling berkaitan satu sama lain, dan keselamatan warga Yahudi yang terutama yang hidup di Israel ini tidak bisa terjamin sepenuhnya jika warga Palestina tidak bebas atau merdeka. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri bersama Rifan Dwi Astono dan Rio Tuasikal, VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat memasukkan nikel Indonesia ke dalam daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa ataupun pekerja anak. Lantas, bagaimana nasib kesepakatan dagang nikel yang ada? Berikut informasinya. Nikel Indonesia resmi masuk daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan atau pekerja anak (TVPRA) yang dirilis 5 September 2024. Departemen Tenaga Kerja AS mengutip sejumlah laporan bahwa industri pengolahan nikel Indonesia melibatkan WN Tiongkok sebagai pekerja paksa. Mereka direkrut lewat penipuan, digaji lebih rendah dari kontrak, kerja lebih panjang, serta menerima kekerasan fisik dan verbal. Pengamat menilai daftar ini menjadi pukulan besar di saat Indonesia ingin menjual nikelnya ke pasar Amerika. I mean, it's a bit of a scarlet letter, to use a literary reference there, that now that this designation is in place, any discussion of a critical mineral-specific free trade agreement with Indonesia is going to begin against a backdrop where the U.S. government, the Department of Labor specifically, is on record as having alleged that the Indonesian nickel sector is pervaded by forced and/or child labor. Indonesia tengah berupaya menjalin kerjasama perdagangan bebas terbatas atau Limited Free Trade Agreement dengan Amerika. Indonesia ingin nikel dari tanah air masuk pasar mobil listrik Amerika yang tengah mendapat insentif pajak dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS. Namun laporan demi laporan menguak, industri nikel Indonesia dibayangi pengaruh Tiongkok, masalah tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan. Hal ini bahkan membuat perjanjian perdagangan mendapat perlawanan di Kongres. Riset University of Oxford menunjukkan bahwa komoditas yang masuk ke dalam daftar TVPRA mengalami penurunan impor ke Amerika Serikat mencapai 17%. Penurunan ini terjadi signifikan dalam produk-produk manufaktur, namun tidak signifikan dalam produk pertanian maupun tambang.
Masuknya nikel Indonesia dalam daftar ini dianggap pengamat sebagai tekanan untuk Indonesia. Selama ini kan kita sudah melihat berbagai laporan, mungkin lebih banyak di media, dan mungkin lebih banyak datang dari berbagai civil society, tetapi responnya pun mungkin masih terbatas. Jadi harapannya dengan masuk ke list ini, kita sudah setidaknya masuk ke dalam berbicara antara government to government, sehingga ada sebuah titik eskalasi yang lebih tinggi. Meski begitu, kedua analis sepakat bahwa perjanjian dagang bebas terbatas AS Indonesia belum sirna. Just speaking realistically, Indonesia is mining about half of the world's nickel right now. The International Energy Agency forecasts that share will increase to north of 62% by 2030. And so the idea that we will have a robust conversation in markets around nickel that does not include Indonesia moving forward seems to me to be far-fetched. Daftar ini menurut pengamat jadi kesempatan Indonesia membuktikan pembenahan dalam industri nikel, utamanya terkait perlindungan tenaga kerja. Jadi ketika dari pihak Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka willing untuk berbicara long-term relations, apa hal yang harus diperbaiki dengan jangka waktu seperti apa, dan dari pihak Indonesia harus bisa menunjukkan dengan bukti konkret, ini yang kami sudah lakukan selama 1 tahun terakhir. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Pemirsa, pihak berwenang Amerika Serikat mendenda dan menangkap orang-orang yang tidur di jalanan. Hal itu mengarah pada pembersihan besar-besaran perkemahan tunawisma atas keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun ini. Sebelum akhirnya tinggal di sini, Jenderal Dogon berjuang melawan kecanduan narkoba dan menjalani hukuman penjara panjang. Kini dia tinggal di kawasan Skid Row di pusat kota Los Angeles. Keputusan Mahkamah Agung AS yang mengizinkan pemerintah kota melarang orang tidur di jalan, menurutnya keterlaluan. I tell people all the time, I said, they want to get tough, come on, bring it on, we can get tough. You know what I'm saying? Because if it ain't nowhere to go, it ain't nowhere to go. You know what I'm saying? What you gonna do? We don't care what you say in the Supreme Court. Sekitar sebulan setelah putusan Mahkamah Agung yang memberi wewenang kepada negara bagian untuk menangkap tunawisma, Gubernur California Gavin Newsom memerintahkan lembaga negara bagian untuk membersihkan jalanan. Hal itu kejam, kata Pete White, Direktur Eksekutif di Los Angeles Community Action Network, sebuah organisasi akar rumput di Skid Row. A declaration of sorts that says there is no help for you. There is no room for you at the end. We are willing to invest more money into policing than into housing. They are attempting to police themselves out of a social crisis. Union Rescue Mission telah melayani warga tunawisma di daerah tersebut selama 130 tahun. Presiden sementara Jeff Hudson mendukung putusan Mahkamah Agung. Dia mengatakan tantangannya adalah menemukan tempat berlindung bagi sekitar 70.000 tunawisma di kota itu. The decision is a logical decision between balancing the rights of individuals to have stores open, to have businesses open, and the rights of individual to have housing and shelter. And so the Supreme Court came down on the side of the individuals who want to open businesses and want to be in business and want to use the sidewalks. Jody Cobb menjadi tunawisma selama 10 tahun. Hari ini, dia adalah asisten program di organisasi tersebut. Dia mengatakan masalah narkoba membuatnya tidak bisa mengambil keputusan yang tepat di masa lalu. Dan razia di jalanan pada akhirnya malah membantunya. I was placed in mental institutions, court-ordered. I was placed into rehab, court-ordered. Even if it wasn't what I wanted to do, I know that being sewed into my life at that time. Sejak langkah gubernur, Kota Los Angeles telah melaporkan penurunan 10% orang yang tidur di jalanan. Sementara San Francisco, yang dikenal luas memiliki populasi tunawisma, memiliki trotoar pertama yang bersih dalam beberapa dekade. Aktivis tunawisma mengatakan, terlepas dari statistik tersebut, jumlah orang yang membutuhkan bantuan tetap sama. Mereka hanya tidak kelihatan. Data terbaru tahun 2022 memperkirakan sekitar 582.000 orang di Amerika menghadapi masalah ketunawismaan, menurut Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota Amerika. Sekitar 56% diantaranya tinggal di penampungan darurat atau sementara sisanya terpaksa tinggal di jalanan.
Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel membenarkan serangan yang ditujukan ke Lebanon untuk mengincar pemimpin kelompok Hizbullah beberapa waktu yang lalu. Ia tegaskan bahwa saat ini Lebanon merupakan ladang kekacauan pasca terjadinya aksi ke Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi keterlibatan Israel atas serangan ke Lebanon pada beberapa waktu lalu. Menurutnya, kondisi politik Lebanon saat ini merupakan hal yang sangat berbeda pada era sebelumnya. Ia menegaskan serangan terhadap Hizbullah merupakan penegasan Israel akan kondisi negaranya kepada ancaman serangan luar. This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago. But the country that actually conquered Lebanon is not Israel. It's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Cina mengecam kunjungan yang dilakukan oleh mantan Presiden Taiwan ke negara Eropa, salah satunya Republik Ceko. Negara tirai bambu ini juga mendesak Ceko untuk mematuhi prinsip dan juga kedaulatan Tiongkok atas dasar teritorial. Pemerintah China kembali mengecam gerakan yang dilakukan oleh Taiwan seperti kunjungan mantan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen ke sejumlah negara di Eropa, salah satunya adalah Republik Ceko. Juru bicara China Mao Ning menegaskan kunjungan tersebut dilakukan Ing-wen dalam bulan ini guna memperjuangkan kemerdekaan Taiwan secara mutlak. 中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的。我们坚决反对任何台独分子以任何名义窜访中国建交国。 我们敦促捷克等有关国家切实恪守一个中国原则，尊重中国的主权和领土完整，不得以任何形式为台独分裂势力提供便利，不要做损害双边关系的事情。我们也正告民进党当局，台独是死路一条，任何政治操弄和挟洋谋独的图谋都。 Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, kelompok pro-Palestin melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Israel atas rangkaian peristiwa di Gaza. Unjuk rasa ini juga menandai 1 tahun pecahnya konflik Hamas dan Israel. Aksi unjuk rasa kembali terjadi tepatnya di kota Athena, ibu kota Yunani pada Senin malam lalu. Aksi unjuk rasa ini berakhir ricuh di depan Kedutaan Besar Israel di kota Athena, di mana total 1.000 orang diperkirakan hadir. Protes serupa juga terjadi di sejumlah negara di dunia seperti Prancis, Jerman, Selandia Baru, Chili, Spanyol, Maroko, Australia, Meksiko, Italia, dan Amerika Serikat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.